Bayangkan tubuh Anda sudah nyaman, mata terpejam, lalu tiba-tiba terbangun karena ingin pipis. Baru tidur 2 jam bangun lagi. Capek kan? Kalau begitu terus kapan tubuh benar-benar istirahat? Nama saya Raka. Saya gelisah melihat ibu saya yang berusia 66 tahun. Tiap malam tidur bukan lagi waktu istirahat, tapi malah jadi rutinitas bangun pipis lalu sulit tidur lagi. Dan hari ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang ahli yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun untuk kesehatan lansia Indonesia. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan telah membantu ratusan pasien kembali tidur nyenyak tanpa obat. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa hadir karena masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Tiap malam bangun 2-3 kali itu artinya tubuh tidak dapat fase tidur dalam yang dibutuhkan otak dan jantung kita. Tapi dok, ini kan sering dianggap hal biasa karena usia ya. Saya sendiri dulu juga berpikir begitu. Betul. Banyak yang bilang namanya juga sudah tua. Tapi justru karena usia tidur itu harus lebih berkualitas. Kurang tidur bisa sebabkan tekanan darah naik emosi tak stabil, bahkan memperburuk risiko stroke. Wah. Jadi bukan sekadar capek ya? Bukan. Saya punya pasien ibu 67 tahun. Dia bilang, saya lebih sering ke kamar mandi daripada ke dapur. Padahal minum air juga sudah dikurangi. Bayangkan, bagaimana tubuh bisa pulih kalau tidur selalu terputus. Jeda sebentar, kalian yang sedang nonton, coba tulis di komentar kalian dari kota mana dan masalah kesehatan apa yang paling kalian rasakan sekarang. Dok, saya dengar dokter punya pendekatan unik. Bukan obat, bukan operasi, tapi dari dapur kita sendiri. Tepat sekali. Saya percaya kekuatan makanan. Dan hari ini kita akan bahas 5 jenis sayur-sayuran yang sederhana murah, tapi sering diremehkan. Padahal, efeknya bisa menyelamatkan kualitas hidup di usia senja. Wah, saya makin penasaran. Sayur pertama kita mulai dari yang mengejutkan dulu ya. Bukan seledri, bukan bayam, tapi daun kemangi. Ya, daun kemangi. Banyak orang pikir ini cuma pelengkap lalapan. Padahal, daun kecil ini mengandung eugenol dan triptofan yang menenangkan sistem saraf dan membantu produksi hormon tidur alami melatonin. Jadi, makan kemangi bisa bantu tidur? Kalau rutin iya. Saya sarankan konsumsi sore hari dalam bentuk lalapan atau teh daun kemangi hangat. Tapi ingat, bukan sekali makan langsung tidur nyenyak. Konsistensi itu kunci. Catat ya, daun kemangi sore hari bukan cuma bikin wangi mulut, tapi bisa bantu tidur lebih lelap. Tepat. Nah, sayur kedua, wortel. Wah, ini makin mengejutkan. Saya kira wortel cuma bagus buat mata. Itu memang benar. Tapi wortel juga kaya beta-karoten, kalium, dan serat. Kalium membantu sistem saraf tetap tenang dan seimbang, mengurangi stres oksidatif dan menjaga keseimbangan cairan tubuh penting untuk menghindari kandung kemih yang terlalu aktif. Jadi wortel bisa cegah kita dari sering pipis malam? Ya, asal dikonsumsi dengan tepat. Kukus wortel sebagai camilan sore atau buat jus wortel segar tanpa gula. Ini bisa bantu menenangkan tubuh menjelang tidur malam. Wah, ibu saya suka jus wortel. Mungkin tinggal ubah waktu konsumsinya saja ya, Dok? Betul. Jangan malam, jangan sebelum tidur. Idealnya sore hari antara jam 4 sampai 5. Luar biasa. 2 bahan dapur sederhana bisa bantu ribuan lansia tidur lebih pulas. Saya yakin masih banyak yang belum tahu. Dan itu baru permulaan. Masih ada 3 sayur lagi, dan salah satunya sering dibuang cuma karena bentuknya kurang cantik. Tapi efeknya menakjubkan. Wah, saya makin tidak sabar. Tapi sebelum lanjut, tulis di komentar dari 2 sayur tadi, daun kemangi dan wortel. Mana yang paling ingin kalian coba lebih? Dulu, jangan malu, kita belajar bareng-bareng di sini. Karena di usia senja, tidur nyenyak itu bukan kemewahan. Itu hak yang harus kita perjuangkan. Setuju, Dok. Kita lanjutkan ya, setelah jeda ini. Oke, Dok, kita kembali lagi. Sekarang saatnya mengungkap sayur ketiga. Yang ini katanya punya reputasi sebagai penghias sup doang, padahal punya kekuatan tersembunyi. Ya Mas Raka,
kita bicara tentang seledri. Banyak orang mengira seledri itu cuma untuk garnish. Tapi kenyataannya seledri kaya akan fitokimia bernama Phtalides yang bantu pembuluh darah rileks dan turunkan tekanan darah. Tapi bukankah seledri itu juga punya efek diuretik, malah bikin sering pipis ya? Tepat sekali. Karena itu kuncinya ada di waktu konsumsi. Jangan konsumsi malam hari, saya sarankan konsumsi sore hari sekitar pukul 4 sampai 5 sore. Bisa dijadikan jus, seledri campur apel, dan sedikit madu agar lebih enak. Dan efeknya dirasakan setelah berapa lama, Dok? Rata-rata setelah 10-14 hari konsumsi rutin banyak pasien, saya melaporkan tidur lebih nyenyak dan frekuensi buang air kecil berkurang. Wah, makin semangat saya untuk coba buatkan jus ini untuk ibu saya. Sekarang sayur keempat, ini favorit banyak orang Indonesia, tapi biasanya cuma dianggap sayur biasa. Betul. Kita bicara tentang bayam. Bayam ini seperti teman lama yang sering dilupakan. Padahal ia kaya magnesium dan triptofan, 2 zat penting untuk bantu otot dan saraf rileks, serta produksi hormon tidur alami. Jadi kalau makan bayam malam hari tubuh lebih tenang dan siap tidur. Tepat. Tumis bayam polos atau bening bayam jagung tanpa santan, tanpa micin, sangat cocok untuk makan malam. Setelah 2 minggu rutin, efeknya terasa tubuh lebih ringan, pikiran tidak gelisah. Ibu saya pernah bilang bayam itu seperti selimut dari dalam. Saya pikir beliau bercanda, tapi sekarang saya paham maksudnya. Hehehehe. Benar. Lansia itu butuh kenyamanan dari luar dan dalam. Bayam membantu dari dalam. Sebelum kita masuk ke sayur terakhir, saya ingin tanya ke kalian yang nonton, pernah nggak merasa kesal karena tidur terganggu pipis malam? Tulis ya atau tidak di komentar sekarang ya. Oke dok, sekarang kita tiba di sayur kelima. Yang satu ini warnanya cerah tapi sering diabaikan, padahal bisa jadi penyelamat kandung kemih. Benar sekali. Kita bicara tentang labu kuning. Kandungan beta-karoten, serat kalium, dan zinknya sangat baik untuk memperkuat otot panggul dan kandung kemih. Saya baca ada penelitian dari Jepang soal biji labu ya dok? Ya, studi tahun 2014 menunjukkan konsumsi rutin ekstrak biji dan daging labu bisa mengurangi frekuensi buang air kecil malam hari, terutama pada lansia. Wah, jadi bisa dikukus dibuat sup bahkan puding tanpa gula ya dok? Tepat. Dan rasanya manis alami membuat kenyang lebih lama, sehingga tidak perlu ngemil malam. Sekarang, saya dan ibu suka makan labu kuning sore hari sambil nonton berita. Dan benar, beliau sekarang hampir tidak pernah bangun malam lagi. Luar biasa. Karena inilah kekuatan alami. Tidak memaksa tubuh tidur seperti obat, tapi memulihkan keseimbangan dari dalam. Jadi 5 sayur yang bisa bantu tidur nyenyak dan kurangi pipis malam adalah kemangi, wortel, seledri, bayam, dan labu kuning. Semua murah, mudah ditemukan dan tanpa efek samping. Betul, tapi perlu dicatat, tidak ada hasil instan. Harus konsisten minimal 2-3 minggu. Untuk kalian yang masih nonton sampai sini, tulis angka 1 kalau kalian merasa ini bermanfaat atau angka 0 kalau merasa kurang menarik. Kami ingin tahu pendapat jujur kalian ya. Dok, ada pesan terakhir untuk penonton? Ya, jangan remehkan tidur. Jangan anggap pipis malam itu wajar karena usia. Cobalah pendekatan alami, beri tubuh kesempatan memulihkan diri dengan cara yang lembut tapi efektif. Terima kasih banyak Dr. Siti atas ilmunya, atas semangatnya. Dan buat kalian semua, tetap saksikan sampai akhir karena kita akan bahas bagaimana cara praktis memulai perubahan ini dari hari ini juga. Jangan kemana-mana. Baik dok, saya yakin banyak yang sekarang sudah penasaran. Kalau ingin mulai hari ini bagaimana langkahnya? Langkahnya sederhana, tapi ingat bukan berarti mudah. Butuh komitmen dan kesabaran. Karena tubuh kita terutama di usia senja, butuh waktu untuk merespons perubahan. Jadi bisa dijelaskan step by step-nya? Tentu. Pertama mulai dari rutinitas sore hari. Di jam 4 sampai 5 sore minum jus, seledri campur apel dan madu. Jangan malam hari ya, karena bisa membuat kandung kemih aktif di waktu tidur. Jus ini saya coba buatkan untuk ibu saya. Awalnya beliau nggak suka. Tapi setelah saya tambahkan sedikit madu, pelan-pelan jadi kebiasaan. Luar biasa.
Langkah kedua saat makan malam, masukkan bayam ke dalam menu minimal 3 kali seminggu. Bisa dalam bentuk sayur bening atau tumis ringan tanpa penyedap dan santan. Jadi bukan makanan mahal ya dok, tapi cara masaknya yang diperhatikan. Tepat. Lansia sangat sensitif terhadap micin minyak berlebih dan santan, jadi kita permudah kerja ginjal mereka dengan pola makan bersih. Oke, terus langkah ketiga? Konsumsi labu kuning minimal 2-3 kali seminggu. Bisa dikukus dibuat sup atau puding tanpa gula. Kandungannya akan bantu memperkuat otot kandung kemih. Saya jadi ingat, ibu saya dulu sering bilang tidurku kayak alarm tiap 2 jam bangun. Tapi setelah 2 minggu beliau bilang, malam tadi aku cuma bangun sekali itu pun karena suara kucing bukan karena ingin pipis. Saya tertawa, tapi dalam hati lega luar biasa. Itu hal yang sangat menyentuh Mas Raka. Karena tidur malam tanpa gangguan, itu kunci kebahagiaan sederhana di usia lanjut. Dan langkah keempat tadi dokter bilang soal membatasi minum. Betul. Setelah pukul 8 malam, kurangi konsumsi air kecuali benar-benar haus. Jangan minum teh kopi atau susu malam hari. Fokus ke hidrasi seimbang di siang dan sore hari. Dan yang kelima, jauhkan gadget 1 jam sebelum tidur. Gantikan dengan musik relaksasi zikir atau murotal Al-Quran. Ini membantu otak masuk ke mode istirahat. banyak orang bilang, saya sudah coba macam-macam tetap saja tidak bisa tidur. Tapi mungkin yang kurang bukan obat, tapi kesabaran dan rutinitas yang tepat. Setuju sekali. Dan jangan buru-buru bilang tidak cocok. Beri waktu 2-3 minggu setiap tubuh berbeda. Jeda sebentar. Buat kalian yang nonton, siapa di rumah yang paling sering terbangun malam? Karena pipis, tulis di komentar ya, kita bisa bahas bareng-bareng. Dan ingat, tidak semua solusi itu instan. Tapi yang alami kalau dilakukan dengan benar, seringkali lebih kuat, lebih tahan lama, dan tanpa efek samping. Ibu saya pernah tergantung obat tidur, tapi lama-lama dosis naik, dan begitu berhenti, malah insomnia makin parah. Yaitu perangkap umum. Obat memaksa tubuh tidur. Tapi tubuh tidak diajarkan cara istirahat alami. Begitu dihentikan, tubuh bingung. Jadi pendekatan dengan makanan alami ini ibarat kita melatih ulang tubuh untuk tahu kapan waktunya tidur. Tepat sekali. Kita ajari tubuh kita dengan cara yang lembut, dengan makanan yang familiar, dengan waktu yang konsisten, dan dengan cinta karena itu bagian dari merawat diri sendiri. Luar biasa. Saya yakin banyak orang di rumah sekarang mulai menyadari tidur bukan soal usia, tapi soal cara kita memperlakukan tubuh sendiri. Betul. Dan tubuh kita selalu memberi sinyal. Kita hanya perlu berhenti dan mendengarkan. Dok, saya jadi penasaran, kenapa sih semakin tua kandung kemih jadi lebih aktif? Apakah itu normal? Ini penting. Banyak yang menganggap pipis malam itu wajar, tapi sebenarnya bukan karena usia semata. Ada beberapa penyebab tersembunyi, seperti tekanan darah tinggi, otot kandung kemih melemah, atau tubuh kehilangan keseimbangan cairan. Jadi bukan karena air putih kebanyakan ya dok? Bukan. Itu kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak lansia justru kurang minum di siang hari, lalu tubuh menumpuk cairan, dan mengeluarkannya di malam hari. Akhirnya, sering terbangun. Waduh, berarti strategi kita malah sering kebalik ya. Takut pipis jadi siang tidak minum. Ternyata malam makin sering ke kamar mandi. Tepat. Kuncinya adalah hidrasi yang terjadwal dan merata sepanjang hari. Jangan hanya fokus di malam. Kalau gitu bisa dibilang ini seperti perangkap yang akrab ya dok. Kita merasa sedang menjaga tubuh, tapi malah membuatnya lebih lelah. Itu sebabnya edukasi seperti ini penting. Kita harus membongkar mitos-mitos lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang terbukti ilmiah. Dok, bagaimana dengan pasien-pasien dokter yang sudah menjalani pola makan ini? Apa perubahan terbesar yang mereka rasakan? Banyak yang berkata hal serupa. Saya merasa tubuh saya akhirnya istirahat. Bukan cuma tidur lebih lelap, tapi pagi lebih segar, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih stabil. Wah, efeknya ternyata menyeluruh ya, bukan cuma soal tidur. Tentu, tidur yang baik adalah fondasi untuk semua fungsi tubuh. Kalau tidurnya rusak, gula darah ikut naik, tekanan darah,
tak terkendali daya tahan tubuh melemah. Saya jadi ingat, sebelum ibu saya rutin konsumsi 5 sayur itu, beliau sering mengeluh cepat lelah, gampang lupa, bahkan gampang kesal sama cucunya. Itu sangat umum terjadi. Tapi begitu tidur malamnya mulai membaik, suasana hati juga berubah. Bahkan hubungan dalam keluarga jadi lebih hangat. Ya saya menyaksikannya sendiri. Sekarang ibu saya bisa ngobrol panjang lebar, bisa bantu masak lagi, dan yang paling penting, tidak mudah marah seperti dulu. Itu karena tubuhnya kembali punya waktu memperbaiki diri saat tidur. Hormon diperbarui, otak beristirahat, tekanan darah distabilkan. Jadi, tidur yang terganggu bukan hanya bikin ngantuk ya, tapi juga bisa mengubah karakter dan semangat hidup seseorang. Tepat sekali Mas Raka. Makanya saya selalu bilang ke pasien saya, kalau kamu mau bahagia, mulailah dari kasur yang tenang dan perut yang teratur. Saya suka sekali kalimat itu, Dok. Sederhana tapi bermakna. Nah, sekarang saya ingin ajak kalian yang nonton, tulis di komentar dari 5 sayur. Tadi mana yang paling kalian suka dan mana yang belum pernah kalian coba sama sekali. Saya penasaran. Dan jangan lupa ajak pasangan orang tua atau tetangga untuk ikut mencoba juga. Karena perubahan yang dilakukan bersama jauh lebih mudah dijalani. Dok, satu hal terakhir. Banyak orang di luar sana berpikir mereka sudah terlambat untuk berubah. Apa pesan dokter untuk mereka? Tidak ada kata terlambat. Tubuh manusia diciptakan untuk pulih selama kita beri kesempatan dan bahan yang tepat. Usia bukan penghalang, tapi pengingat bahwa waktu kita terbatas dan berharga. Wah, itu kalimat yang sangat menyentuh. Saya merinding. Saya juga pernah kehilangan pasien karena mereka menunda. Jadi sekarang, saya tidak ingin ada yang merasa sendirian. Kita bisa mulai dari sayur, dari dapur, dari hari ini juga. Dok, saya rasa sekarang waktunya kita bantu pemirsa di rumah untuk mulai aksi nyata. Supaya informasi ini nggak cuma jadi tontonan, tapi jadi perubahan. Setuju sekali. Karena ilmu tanpa tindakan itu hanya jadi koleksi. Tapi kalau dijalankan sekecil apapun, bisa menyelamatkan kualitas hidup seseorang. Jadi dok, langkah sederhana yang bisa langsung mereka mulai hari ini juga. Saya akan ulangi dengan jelas. Pemirsa boleh catat sekarang ya. Di sore hari, antara pukul 4 sampai 5, minumlah jus seledri yang dicampur dengan apel dan sedikit madu. Jangan konsumsi pada malam hari karena bisa merangsang kandung kemih. Saat makan malam, usahakan memasukkan bayam ke dalam menu setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Bayam bisa dimasak menjadi sayur bening, atau ditumis ringan tanpa santan dan tanpa penyedap rasa buatan. Beberapa kali dalam seminggu, cobalah konsumsi labu kuning, yang dikukus atau diolah menjadi sup lembut. Labu kuning sangat baik untuk memperkuat otot kandung kemih dan membuat kenyang lebih lama. Setelah pukul 8 malam, usahakan untuk mengurangi jumlah air yang diminum, kecuali jika benar-benar merasa haus. Ini penting agar malam hari tidak terganggu oleh keinginan buang air kecil. 1 jam sebelum tidur, jauhkan diri dari layar gadget. Sebagai gantinya dengarkan murotal Al-Quran, musik relaksasi, atau lakukan doa-doa ringan agar pikiran tenang dan tubuh lebih siap untuk istirahat. Dan jangan lupa daun kemangi sebagai lalapan sore atau dibuat teh hangat. Luar biasa sederhana. Sangat sederhana, tapi dampaknya bisa menyentuh hingga ke jantung otak, bahkan emosi keluarga. Saya ingat betul 3 minggu pertama saya coba pola ini untuk ibu. Tidak mudah. Ada hari di mana beliau malas makan bayam. Ada hari di mana jus seledrinya disisakan. Tapi saya terus dampingi. Itu yang paling berharga, pendampingan dan cinta. Karena tidak semua lansia punya energi untuk mulai sendiri. Tapi setelah 1 bulan, saya mulai lihat perubahan. Wajah ibu saya tidak lagi pucat. Nada bicaranya kembali hangat. Beliau kembali mau bantu cuci piring, bahkan ikut senam lansia di RT. Itu bukan hanya soal tidur, tapi tubuhnya mulai pulih. Sistem sarafnya tenang. Otaknya tidak kekurangan oksigen saat malam. Saya ingin semua penonton merasakan ini. Karena kalau tidak,
Apa yang akan terjadi, Dok? Kalau seseorang terus-terusan bangun 3-4 kali semalam, Efeknya sangat serius. Risiko hipertensi, meningkat risiko jantung, dan stroke naik. Tubuh kehilangan kemampuan perbaikan. Bahkan memori dan suasana hati bisa hancur perlahan. jadi hanya karena pipis malam seseorang bisa kehilangan semangat hidupnya. Betul, itu bukan sekadar pipis. Itu sinyal tubuh minta tolong. Dan jika terus diabaikan, bisa berujung di tempat tidur rumah sakit. Teman-teman, ini bukan drama. Ini kenyataan yang saya sendiri pernah alami. Saya pernah melihat ibu saya kehilangan keceriaan hanya karena tidur malam yang terganggu. Tapi kabar baiknya, kita bisa mengubahnya. Dan kita bisa mulai hari ini, tanpa beli obat mahal, tanpa tunggu resep dokter. Saya ingin kalian semua yang menonton komit sekarang juga. Tulis di komentar, saya mulai hari ini. Karena tubuh yang baik hanya butuh hal-hal sederhana, waktu perhatian, dan sayuran yang tepat. Dok, terima kasih. Bukan hanya atas ilmunya, tapi atas semangatnya. Dan kepada kalian semua, tetap bersama kami. Karena di bagian terakhir nanti kita akan ungkap rahasia mengubah dapur menjadi penyembuh alami untuk orang yang kalian cintai. Dok, saya ingin mengakhiri episode ini dengan satu pertanyaan penting. Kalau hari ini ada seorang anak yang menonton, dan dia merasa orang tuanya juga mengalami masalah tidur dan pipis malam, apa yang harus dia lakukan? Peluk orang tuamu malam ini. Tanyakan dengan lembut tidur ibu atau bapak, nyenyak nggak semalam. Mulailah dari kepedulian kecil itu. Karena banyak orang tua tidak mau mengeluh agar tidak merepotkan anak. Saya jadi terharu, Dok, karena saya pernah mengabaikan itu. Saya pikir ibu saya rewel tidak bisa tidur karena usia. Ternyata beliau sedang bertarung sendiri setiap malam dengan rasa cemas dengan tubuh yang tidak nyaman. Kita semua pernah seperti itu. Tapi jangan biarkan penyesalan datang lebih dulu daripada perhatian. Dapur kita bisa jadi ruang penyembuhan asal kita mau mulai. Dan hari ini kita sudah tahu caranya. Kita tahu 5 jenis sayuran yang sederhana, tapi bisa menyelamatkan. Kita tahu rutinitas sore yang bisa membuat malam lebih tenang. Dan kita tahu kita tidak sendirian. Betul. Bagi yang masih ragu, saya ingin sampaikan satu kalimat. Kalau tubuhmu tidak diajak istirahat dengan baik, sekarang nanti dia akan memaksa berhenti dengan cara yang tidak kamu inginkan. Jangan tunggu sinyal keras dari tubuh. Mulailah dengan yang lembut. Mulailah hari ini. Untuk kalian yang nonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Tapi jangan berhenti di sini. Bagikan video ini kepada saudara, orang tua, tetangga. Kita tidak tahu siapa yang sedang membutuhkan informasi ini. Mungkin diam-diam sedang berjuang seperti ibu saya dulu. Karena di usia senja, kualitas hidup lebih penting dari panjang usia. Kita tidak bisa mengubah usia kita, tapi kita bisa mengubah cara kita hidup. Dan tidur nyenyak adalah hak, bukan kemewahan. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, mulailah dari dapur untuk tubuh yang lebih kuat, tidur yang lebih nyenyak, dan hidup yang lebih bermakna.